Sebelumnya, di Vinland Saga, konflik internal dalam kerajaan Denmark mencapai puncaknya. Raja Sven dibunuh oleh Askeladd, lalu Askeladd dibunuh oleh Canute yang kemudian membuat Thorfinn menjadi hampa. Perasaannya saat ini sangatlah rumit. Entah dia sedih karena kehilangan Askeladd atau kecewa karena gagal balas dendam. Entah apapun alasannya, intinya dia saat ini sudah kehilangan arah dan tujuan. Kini, Canute resmi menjadi raja yang baru. Pergantian kekuasaan ini membuat kerajaan Inggris melakukan perlawanan. Sebenarnya, Inggris sudah tunduk terhadap Denmark di bawah kepemimpinan Raja Sven. Karena sekarang Raja Sven sudah mati, Raja Inggris yang bernama Ethelred memproklamasikan kemerdekaannya. Akibat klaim sepihak ini, Denmark dan Inggris sekali lagi berperang. Hari demi hari diisi dengan pertumpahan darah. Mayat-mayat para prajurit banyak tergeletak menghiasi jalanan. Sampai pada suatu hari, pasukan Inggris mulai kelelahan menghadapi keganasan bangsa Viking. Hal ini pun segera dimanfaatkan oleh Canute. Dia menghasut seseorang yang dekat dengan raja untuk meracuninya. Strategi ini pun berhasil. Ethelred muntah darah hingga tewas karena sudah meminum racun. Namun, kematian Ethelred belum cukup untuk membuat Inggris menyerah. Kerajaan Inggris melantik raja baru yang bernama Edmund. Di bawah kepemimpinan Edmund, kerajaan Inggris cukup bisa membuat pasukan Denmark kewalahan. Namun, selang waktu 7 bulan setelah dilantik, Edmund tewas diracun oleh orang yang sama. Pada akhirnya, kerajaan Inggris sekali lagi tunduk di bawah Denmark. Hanya dalam waktu 3 tahun, Denmark berhasil menguasai Inggris secara penuh. Kini, Canute resmi menjadi raja yang menguasai seluruh wilayah Inggris. Sementara Denmark masih dipimpin oleh kakaknya yang bernama Harald. Peperangan antara Denmark dan Inggris membuat rakyat biasa menjadi korban. Nasib buruk sedang menimpa seorang pria yang bernama Einar. Desanya dijarah oleh para Viking hingga menewaskan ibu dan kakak perempuannya. Karena Einar adalah pria bugar dan sehat, maka dia tidak dibunuh. Para penjarah memutuskan untuk membawanya ke Denmark lalu dijual sebagai budak. Einar yang sudah kehilangan segalanya hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Melarikan diri pun percuma karena dia tidak memiliki tempat untuk pulang. Saat ini dia sedang dipajang di pasar seolah seperti barang dagangan. Beberapa calon pembeli silih berganti melihat kondisinya, namun mereka tidak kunjung membelinya. Sampai pada suatu hari, datanglah seorang pria kaya yang bernama Ketil. Kebetulan dia sedang mencari budak yang bugar untuk bekerja di ladangnya. Dia pun membeli Einar, lalu segera membawanya ke ladang. Sesampainya di sana, Einar diperkenalkan dengan Thorfinn yang saat ini juga sedang menjadi budak. Beginilah nasib Thorfinn yang sekarang. Usai berkonflik dengan Askeladd, kini dia mengabdi kepada Ketil. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka berdua pun mulai bekerja. Tugas mereka adalah menebangi pohon yang ada di hutan, lalu merubahnya menjadi ladang gandum. Tentunya butuh waktu lama untuk membersihkan hutan seluas itu. Namun, mereka tidak mengeluh sama sekali. Dengan senang hati mereka menjalankan perintah dari majikan yang baik hati. Karena sifatnya yang baik, Ketil memiliki banyak orang yang setia kepadanya. Terdapat ratusan orang yang bekerja untuknya dengan tugasnya masing-masing. Ada petani, pelayan, dan juga pengawal yang ahli dalam bertarung. Ketil juga memiliki seorang anak laki-laki yang bercita-cita untuk menjadi seorang prajurit. Dia bernama Olmar. Sayangnya, Olmar adalah orang yang lemah yang bahkan tidak tahu cara memegang pedang. Suatu malam dia mendatangi markas pengawal untuk meminta saran bagaimana caranya menjadi pria sejati. Salah satu pengawal bernama Rubah memberikan saran yang sangat menyesatkan. Dia memberitahu bahwa untuk menjadi pria sejati, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membunuh seseorang. Olmar pun terhasut oleh omongan Rubah yang sangat menyesatkan.
Pagi harinya, Thorfinn dan Einar diminta datang ke markas pengawal. Salah satu dari mereka akan dijadikan samsak latihan untuk Olmar. Hal ini karena status mereka berdua adalah budak. Sang majikan bebas memperlakukan mereka, termasuk membunuhnya. Einar pun memberontak karena tidak terima dengan perlakuan mereka. Sambil bertarung, dia meminta Thorfinn lari untuk melaporkan ini kepada Ketil. Namun, Thorfinn enggan melakukan itu. Dia malah justru menawarkan dirinya untuk dijadikan samsak. Mendengar ucapan Thorfinn, Rubah pun menjadi tertarik kepadanya. Baru kali ini dia bertemu dengan seseorang yang tidak takut dengan kematian. Dia pun menebas Thorfinn berulang kali dengan sayatan-sayatan kecil. Thorfinn pun hanya berdiri dan bahkan tidak berkedip sama sekali. Tak lama setelah itu, seorang pemimpin pengawal bernama Ular datang dan menghentikan mereka. Semua orang pun ketakutan begitu dia datang. Mereka semua langsung berhenti atas perintah darinya. Kemudian, ular yang juga penasaran terhadap Thorfinn mencoba menyerangnya secara tiba-tiba. Thorfinn yang merasakan hawa membunuh yang tajam secara otomatis melakukan sikap bertahan. Insting bertarungnya tiba-tiba muncul karena nyawanya terancam. Dari kejadian ini, ular dapat menyimpulkan bahwa Thorfinn tidak benar-benar ingin mati. Dia juga mengerti bahwa Thorfinn adalah seorang petarung yang kuat. Setelah itu mereka pun bubar untuk kembali menjalankan tugasnya masing-masing. Usai melihat sepak terjang Thorfinn, Einar pun menduga bahwa dia adalah seorang mantan prajurit. Tanpa ragu dia menanyakan hal ini langsung kepada Thorfinn. Thorfinn pun menjawab semua pertanyaan Einar dengan jujur. Dia bercerita bahwa dia pernah bergabung dengan pasukan Denmark dan pernah menginvasi Inggris. Setelah mengetahui semua itu, Einar menjadi sedikit membencinya. Malam hari ketika Thorfinn tidur, Einar mencoba mencekiknya hingga tewas. Namun, dia langsung membatalkan niatnya begitu melihat Thorfinn mengigau. Thorfinn selalu bermimpi buruk di setiap tidurnya. Rasa bersalah atas perbuatannya selalu menghantuinya hingga sekarang. Di setiap mimpinya, dia melihat orang-orang yang sudah dia bunuh meminta pertanggungjawaban kepadanya. Melihat kondisi Thorfinn yang menyedihkan, Einar pun bersimpati lalu membatalkan niat untuk membunuhnya. Lagi pula bukan Thorfinn yang sudah membunuh keluarganya. Jadi tidak ada alasan baginya untuk membunuh Thorfinn. Einar pun tersadar bahwa kebencian hampir mengambil alih kewarasannya. Setelah keduanya saling mengerti, hubungan mereka pun kembali membaik. Thorfinn dan Einar pun kembali membersihkan hutan. Mereka sempat mengalami kesulitan dalam mencabut akar pohon yang begitu besar. Mengetahui hal ini, sang bos besar bernama Sverkel meminjamkan kuda untuk mempermudah pekerjaan mereka. Thorfinn dan Einar sangat beruntung memiliki bos yang sangat baik hati. Tidak hanya dipinjami kuda dan alat bajak, mereka juga diajak makan malam di kediaman pribadi Sverkel. Semakin hari mereka berdua semakin nyaman bekerja di tempat ini. Mereka mulai saling akrab dengan pekerja lain dan juga dengan sesama budak. Einar bahkan sampai jatuh cinta dengan seorang budak wanita yang bernama Arnheid. Senyuman manis dan rambut pirangnya yang indah membuat Einar selalu salah tingkah. Namun sayangnya Einar harus siap patah hati karena Arnheid adalah budak pribadi Ketil. Tidak hanya bertugas di dapur, Arnheid juga bertugas melayani Ketil setiap malam. Sudah 3 tahun lamanya semenjak Thorfinn dan Einar membersihkan hutan. Lahan yang tadinya dipenuhi pohon-pohon tinggi, sekarang sudah siap dijadikan lahan pertanian. Secara mengejutkan, Ketil membebaskan mereka berdua setelah berhasil membersihkan hutan itu. Status budak mereka akan dicabut lalu diangkat menjadi pekerja. Namun sebelum resmi dibebaskan, Thorfinn dan Einar diminta menunggu selama beberapa hari. Saat ini Ketil sedang bersiap pergi menemui Raja Harald untuk memberikan upeti. Tradisi ini sudah dia lakukan sejak lama.
2 kali dalam setahun, Ketill selalu memberikan upeti kepada raja agar ladang pertaniannya tetap aman. Sementara itu, Canute selaku Raja Inggris yang baru saat ini sedang berada di Denmark untuk suatu urusan. Dia ingin menjenguk Raja Harald yang sedang sakit. Di hadapan semua orang, Canute memasang wajah sedih agar terlihat bersimpati. Padahal yang sebenarnya, dialah yang sudah membuat Harald menjadi tidak berdaya seperti sekarang. Sama seperti Ethelred dan Edmund, Harald sudah diracun oleh Canute. Sebelum meninggal, Harald menyerahkan tahta kerajaan Denmark kepada Canute. Kini, Canute resmi menguasai 2 negara sekaligus. Dia menjadi raja tunggal yang mencakup seluruh wilayah Denmark dan Inggris. Setelah resmi dinobatkan sebagai raja baru, Canute langsung dihadapkan dengan masalah ekonomi. Pasukan perang sekaligus persenjataannya memakan biaya yang sangat mahal. Selama ini dia memakai pajak dari Inggris untuk membiayai pasukan perangnya. Hal ini pun menimbulkan ketidakpuasan dari rakyat Inggris. Jadi, untuk menjaga kepuasan masyarakat, Canute harus mendapatkan sumber dana baru dari Denmark. Sementara itu, Ketill yang sudah tiba di kota disambut oleh anak pertamanya yang bernama Thorgil. Dia pun memberitahu Ketill bahwa Raja Harald sudah meninggal. Ketill pun sangat terkejut begitu mendengar berita itu. Dia bersedih karena sudah kehilangan raja yang selama ini mendukung bisnisnya. Ketill pun berniat menjalin hubungan baik dengan raja yang baru. Kebetulan, Thorgil adalah seorang prajurit yang melayani Canute secara langsung. Dengan memanfaatkan koneksi tersebut, Ketill meminta tolong Thorgil untuk dipertemukan dengan Canute. Thorgil pun segera berangkat menuju ke istana. Sembari menunggu, Ketill berusaha mencari Olmar yang tiba-tiba saja menghilang. Setelah beberapa lama mencari, Ketill pun menemukan Olmar yang terlibat dalam perkelahian. Untungnya dia datang sebelum ada yang terluka. Dia pun meminta maaf atas kelakuan Olmar yang kekanak-kanakan. Tidak disangka-sangka, si orang yang berkonflik dengan Olmar adalah anak angkat dari Leif Erikson. Leif adalah seseorang yang sangat dekat dengan Thorfinn. Mereka semua pun akhirnya duduk dan makan bersama. Sembari makan, Leif memperkenalkan anak angkatnya yang juga bernama Thorfinn. Begitu mendengar nama tersebut, Ketill langsung teringat dengan Thorfinn yang asli. Dia pun bercerita kepada Leif bahwa dia memiliki budak yang juga memiliki nama Thorfinn. Secercah harapan mulai muncul memenuhi perasaan Leif. Bertahun-tahun lamanya dia mencari Thorfinn, namun tak kunjung bertemu. Instingnya mengatakan bahwa Thorfinn yang diceritakan Ketill adalah Thorfinn yang selama ini dia cari. Dia pun berencana mengunjungi ladang Ketill setelah urusan di tempat ini selesai. Usai makan bersama, Ketill berlanjut mengunjungi istana untuk bertemu dengan Raja Canute. Dengan senang hati, Canute menerima persembahan dari Ketill. Ketill pun merasa lega dan berharap bahwa hubungan baik ini bisa terus berlanjut. Dalam pertemuan ini juga, Olmar secara langsung meminta Canute untuk menjadikannya sebagai prajurit. Merespon permintaan tersebut, Canute kemudian mengadakan tes kekuatan untuk Olmar. Olmar diminta memotong seekor babi panggang untuk dinilai bagaimana teknik berpedangnya. Olmar kemudian memperlihatkan ketololannya di hadapan sang raja. Memotong babi saja dia tidak mampu. Bagaimana bisa dia meminta untuk menjadi prajurit? Canute pun menghentikan uji coba lalu segera membubarkan pertemuan ini. Malam harinya, Canute bersama kapten dan penasihatnya menyusun suatu rencana untuk merampas ladang pertanian Ketill. Padahal Ketill sudah bersedia memberikan upeti secara sukarela. Namun, Canute malah mengkhianati kesetiaannya. Canute terpaksa melakukan ini karena kondisi ekonomi yang sedang terpuruk. Dimulailah rencana untuk menjebak Ketill. Canute memerintah 5 anak buahnya untuk menghina Olmar. Tujuannya untuk memancing amarah Olmar, lalu membuatnya melanggar hukum dan membuat Ketill bertanggung jawab.
Dengan begitu, Canute memiliki alasan untuk merampas ladang pertanian Ketil. Rencana ini pun cukup berjalan sesuai dengan harapan. Olmar terpancing amarah dan menantang salah satu anak buah raja untuk berduel. Pertarungan ini sudah diatur supaya Olmar bisa menang dan membunuh lawannya. Keadaan menjadi semakin kacau setelah Olmar membunuh lawan duelnya. 4 orang lainnya berencana membunuh Olmar untuk membalaskan dendam rekannya. Melihat hal ini, Thorgil sebagai kakak tentu tidak bisa diam begitu saja. Dia ikut bertarung dan berhasil membunuh 4 orang tersebut. Setelah itu, datanglah 7 orang utusan raja untuk menangkap Ketil dan kedua anaknya. Thorgil pun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Dia pun memutuskan untuk membunuh beberapa utusan raja hingga menyisakan 1 orang saja. Kemudian, Thorgil menginterogasi prajurit tersebut. Dalam kondisi tertekan, akhirnya si prajurit memberitahukan bahwa semua ini sengaja dilakukan untuk menangkap Ketil. Tujuannya agar raja memiliki alasan untuk merampas ladang pertaniannya. Setelah itu, Thorgil, Ketil, dan Olmar segera pergi meninggalkan kota dengan menumpang kapal milik Leif. Mereka kembali ke ladang untuk mempersiapkan perang melawan pasukan raja. Sudah jelas Thorgil merasa sangat kecewa dengan perlakuan raja. Kesetiaan mereka selama ini benar-benar sudah dikhianati. Thorgil tidak bisa terima dan memilih untuk melawan. Sementara rombongan Thorgil sedang dalam perjalanan, suatu masalah tak terduga terjadi di ladang. Mantan suami Arnheid yang bernama Gardar berhasil melarikan diri dari majikannya. Dia terus berlari selama berhari-hari hingga akhirnya tiba di ladang Ketil. Arnheid pun sangat terkejut begitu melihat Gardar yang ternyata masih hidup. Selama ini dia mengira bahwa suaminya sudah meninggal. Gardar pun ingin membawa Arnheid pergi dari tempat ini. Biar bagaimanapun juga, mereka adalah pasangan suami istri. Tentunya, Ular selaku kepala penjaga tidak bisa diam saja melihat hal ini. Dia pun bertarung melawan Gardar dan berhasil membuatnya pingsan. Gardar akhirnya ditahan untuk sementara waktu. Nasibnya akan ditentukan setelah Ketil tiba di tempat ini. Suasana di ladang langsung berubah drastis semenjak kemunculan Gardar. Arnheid, Einar, dan Thorfinn kini merasa bimbang tentang apa yang harus dilakukan. Jika mereka menolong Gardar, artinya mereka mengkhianati Ketil. Padahal selama ini Ketil sudah memperlakukan mereka dengan sangat baik. Moral dan kemanusiaan mereka benar-benar diuji dalam situasi ini. Di suatu malam, Arnheid mendatangi tempat Gardar dengan maksud untuk merawat lukanya. Tidak ada sedikit pun niatan untuk membebaskannya. Namun, melihat kondisi Gardar yang menyedihkan, tiba-tiba dia berubah pikiran. Dengan perasaan yang campur aduk, akhirnya dia memutuskan untuk membebaskan Gardar. Begitu terbebas, dengan cepat Gardar membunuh beberapa orang penjaga, lalu segera melarikan diri menuju ke rumah Sverkel. Secara mengejutkan, Sverkel bersedia bersekongkol dengan Arnheid untuk menyembunyikan Gardar. Situasi pun menjadi sangat rumit. Para penghuni ladang yang tadinya baik-baik saja, sekarang terpecah menjadi 2 kubu. Thorfinn, Einar, Arnheid, dan Sverkel sepakat untuk menyelamatkan Gardar. Sementara Ular dan anak buahnya ingin membunuh Gardar. Tim Thorfinn akhirnya membuat semacam trik pengalihan perhatian. Einar mengenakan pakaian tertutup untuk menyamar sebagai Gardar. Ketika para penjaga terfokus kepadanya, Thorfinn dan kawan-kawan akan membawa Gardar pergi dari tempat ini. Sayangnya, rencana mereka tidak berjalan seperti yang seharusnya. Ular berhasil menyadari sandiwara ini, lalu dengan cepat kembali ke rumah Sverkel. Bertemulah dia dengan Thorfinn yang baru saja meletakkan tubuh Gardar ke dalam kereta kuda. Ular pun menghunuskan pedangnya dan tidak ragu membunuh siapapun yang menghalanginya.
Pada titik ini, Thorfinn sudah tidak memiliki pilihan lain. Mau tidak mau, dia harus bertarung melawan ular demi menyelamatkan Gardar. Dia pun memasang sikap kuda-kuda yang selalu dipakainya pada saat masih menjadi prajurit. Dimulailah pertarungan antara Thorfinn melawan ular. Pertarungan ini cukup tidak adil karena ular memakai senjata sementara Thorfinn tidak. Namun meski begitu, Thorfinn masih mampu memberikan perlawanan yang seimbang. Ular pun terus menyerang dengan pedangnya. Fokusnya saat ini bukanlah membunuh Thorfinn, melainkan membunuh Gardar. Thorfinn terus berusaha menghindari serangan ular hingga dia tidak sadar bahwa posisinya sudah bergeser. Memang inilah yang diincar ular sejak awal. Dia berhasil membuat Thorfinn menjauh dari tubuh Gardar. Ular kemudian tanpa ragu menusuk Gardar yang sedang tergeletak. Setelah itu dia menurunkan pedangnya karena menganggap bahwa semua ini sudah selesai. Lalu, tanpa diduga-duga, tiba-tiba Gardar terbangkit dari pingsannya lalu mencekik ular dari belakang. Melihat hal ini, Arnheid berusaha menenangkan Gardar dengan senyuman manis dan suara lembutnya. Berkat dirinya, akhirnya Gardar kembali tenang. Setelah itu mereka berdua dipersilahkan pergi dengan menggunakan kereta kuda. Mereka pun berjalan perlahan, menikmati sisa-sisa waktu terakhirnya. Sayangnya, baru beranjak sekian meter dari tempat awal, Gardar meninggal di tengah perjalanan karena kehilangan banyak darah. Setelah itu, Arnheid ditangkap oleh para penjaga, lalu dibawa kembali ke ladang. Sementara itu, setelah menempuh perjalanan selama berhari-hari, akhirnya rombongan Ketil tiba di ladang. Situasi yang tadinya sudah rumit, kini menjadi semakin rumit. Ketil merasa sangat kecewa begitu mengetahui bahwa Arnheid berusaha melarikan diri. Tentu pikirannya saat ini menjadi sangat kacau. Sudah berkonflik dengan raja dan sekarang dihianati oleh orang-orang yang dipercayainya. Ketil yang sedang kalap memutuskan untuk memukuli Arnheid dengan batang kayu. Arnheid sempat mengatakan bahwa dia sedang mengandung anak Ketil. Namun, Ketil tidak percaya dan berlanjut memukulinya hingga pingsan. Untungnya, ular dan beberapa orang lainnya segera datang menghentikan Ketil. Seandainya mereka tidak datang, kemungkinan besar Arnheid sudah tewas dipukuli. Setelah itu, Ketil bergabung dengan Thorgil dan para penjaga untuk bersiap berperang melawan pasukan raja. Sementara Leif akhirnya berhasil bertemu dengan Thorfinn setelah bertahun-tahun mencari. Dia pun mengajak Thorfinn pulang agar tidak terlibat dalam peperangan Ketil melawan raja. Tentu Thorfinn tidak akan melupakan kedua temannya. Dia meminta Leif untuk membawa Arnheid dan Einar bersamanya. Mereka pun beranjak pergi di saat Ketil sedang sibuk berperang dengan Canute. Peperangan ini menimbulkan banyak sekali korban jiwa dari pihak Ketil. Mereka semua benar-benar tidak berdaya menghadapi pasukan Canute. Thorgil sebagai orang yang berpengalaman sebenarnya tahu bahwa pasukan Ketil pasti akan kalah. Oleh sebab itulah dia tidak ikut bertarung di barisan depan. Dia berencana menyelinap di belakang Canute dengan memanfaatkan pasukan Ketil sebagai pengalih perhatian. Strategi ini pun berjalan sesuai rencana. Dia berhasil menyelinap dan melakukan serangan kejutan. Namun, serangannya masih bisa dihalau oleh Canute. Meski terlihat biasa saja, Canute sebenarnya cukup terlatih dalam pertarungan. Menyadari hal ini, puluhan pasukan raja akhirnya mundur untuk melindungi Canute. Thorgil yang kepanikan akhirnya memutuskan untuk berlari ke arah pantai. Peperangan ini pun terhenti untuk sementara waktu. Kedua belah pihak memutuskan untuk mundur sementara untuk mengatur ulang strategi. Sementara itu, rombongan Thorfinn terpaksa berhenti karena Arnheid meninggal di tengah-tengah perjalanan. Kematian Arnheid membuat Thorfinn sangat terpukul. Lagi-lagi nyawa orang tak berdosa harus melayang di depan matanya. Pada titik ini, Thorfinn akhirnya membulatkan tekad untuk pergi menemui Canute. Dia ingin berbicara dengan sang raja untuk memintanya menghentikan semua kegilaan ini.
Sudah terlalu banyak korban tewas akibat peperangan ini. Dengan berbicara baik-baik, Thorfinn ingin mencegah lebih banyak kematian. Thorfinn pun tiba di perkemahan pasukan Canute. Dengan bersikap sopan, dia meminta untuk dipertemukan dengan sang raja. Thorfinn mengatakan bahwa dia mengenal dan pernah menjadi pengawal Canute. Namun, para pengawal tidak ada yang percaya. Akhirnya Thorfinn dan para pengawal sepakat untuk melakukan semacam pertaruhan. Jika Thorfinn mampu menahan 100 pukulan, dia meminta untuk dipertemukan dengan Canute. Thorfinn yang sudah sangat terlatih memakai semacam teknik untuk menahan berbagai macam serangan. Dia memposisikan tubuhnya searah dengan pukulan yang dia terima. Dengan begitu, dia bisa mengurangi dampak benturan dari pukulan yang diterimanya. Pada akhirnya, Thorfinn berhasil menahan 100 pukulan. Setelah itu, seorang penasihat raja datang mendekati Thorfinn untuk menanyakan sesuatu. Dia bertanya, "Kenapa kau tidak menyerang balik?" Thorfinn menjawab, "Aku tidak bisa memukul seseorang saat aku ingin bernegosiasi untuk berdamai. Kita sama-sama belum saling kenal. Kita sama-sama tidak memiliki dendam. Lantas kenapa kita harus saling memukul? Kalian semua bukanlah musuhku. Aku tidak memiliki musuh." Setelah itu dia pun dipersilahkan untuk menemui Canute. Tanpa basa-basi, Thorfinn meminta Canute untuk pergi dari tempat ini. Canute pun dengan tegas menolak. Dia membutuhkan harta milik Ketil untuk menunjang ekonomi negara. Dia harus tega mengorbankan segelintir orang demi kepentingan yang lebih besar. Thorfinn bisa memahami metode pemerintahan yang dijalankan Canute. Jika memang ini harus terjadi, maka terjadilah. Thorfinn berkata, "Canute, jika kau bermaksud menggunakan otoritas untuk memaksakan kehendak, maka aku akan lari." Mendengar pernyataan Thorfinn, Canute pun tertawa terbahak-bahak. Baru kali ini dia melakukan negosiasi yang sangat aneh. Namun, justru negosiasi yang aneh inilah yang membuat suasana hatinya membaik. Dia tertarik dengan cara berpikir Thorfinn yang sangat unik. Kemudian mereka pun berlanjut membicarakan sistem pemerintahan suatu negara. Thorfinn mengatakan bahwa dia akan mendirikan suatu negara dengan sistem yang berbeda dengan Canute. Sebuah negeri yang damai tanpa adanya peperangan dan perbudakan. Setelah berbicara panjang lebar, Canute akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Pembicaraannya dengan Thorfinn benar-benar merubah cara berpikirnya. Dia menarik mundur pasukan perangnya yang ditempatkan di Inggris. Dengan begitu, dia tidak lagi membutuhkan dana perang yang sangat mahal. Tidak disangka-sangka, keputusan ini mendatangkan suatu kebaikan untuk dirinya. Masyarakat dan para bangsawan Inggris mulai tunduk dan menaruh kepercayaan yang besar kepadanya. Kini dia menjadi raja yang dihormati, bukan ditakuti. Konflik di ladang akhirnya selesai berkat Thorfinn. Semua penghuni ladang mulai dari Sverkel, Ular, Olmar, dan lain sebagainya menaruh hormat yang sangat-sangat besar terhadapnya. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang budak mampu membawa perdamaian yang mempengaruhi seluruh negara. Setelah itu rombongan Thorfinn segera pulang ke kampung halaman yang berada di Iceland. Usai bertahun-tahun berpisah, akhirnya Thorfinn bertemu kembali dengan ibu dan kakak perempuannya. Dia pun menceritakan perjalanan hidupnya yang telah merubahnya menjadi seperti sekarang. Thorfinn juga memberitahukan apa yang menjadi tujuannya yang sekarang. Dia meminta izin ibunya untuk pergi ke Finland. Thorfinn tidak bercanda ketika dia berkata ingin mendirikan negara baru. Finland yang saat ini tidak berpenghuni akan dibangun menjadi sebuah negara yang damai. Sebuah tempat yang indah di mana tidak ada peperangan dan perbudakan. Finland Saga Season 2 selesai sampai di sini. Perjalanan Thorfinn membangun negara baru masih berlanjut di manga. Atau tungguin aja season 3-nya.